Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa sukacita di dalam Dia, Yesus Kristus, Bapa yang sempurna, menduduki tahta kekekalan. Karena kerinduan kita nanti, wah senang sekali saudara, bersama Yesus di surga. Di dunia ciptaan Tuhannya kita bahagia, apalagi di surga tetap tata Allah. Allah begitu sempurna, Allah begitu agung, yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita di atas segala-galanya. Haleluya. Kita dipelihara sama Tuhan sampai Senin malam ini tanggal 22 Agustus tahun 2022. Berarti tinggal berapa bulan lagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di tahun 2022. Mari kita kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang Bapak Ibu, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti kita dulu waktu masih kecil manja sama orang tua. Saya manja sama papi mami saya cintai. Ya, kita seperti anak kecil saja di depan Tuhan, yaitu hati kita bersih, hati kita tulus, rendah hati di hadapan Tuhan, nurut aja sama Tuhan, nggak usah macam-macam, nggak usah bersungut-sungut, nurut sama Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, karena tema firman Tuhan malam hari ini yaitu kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau anak ya, jadi kita nurut sama Bapa kita Yesus Kristus, menjadikan diri kita manja sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, suka selalu curhat sama Tuhan. Doa ini curhat, salah satu bentuk curhat sama Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, kalau saudara baca di Yohanes, dia manja sama Tuhan sampai dia duduk dekat samping Yesus, dia taruh kepalanya di dada Yesus sebagai bukti dia Bapa kita. Yesus adalah Bapa yang sangat kita cintai, dan kita adalah anak-anaknya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan, anak kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena tertulis di dalam Rom 8 ayat 17, saya mau bacakan saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Menderita artinya ada harga yang harus kita bayar. Seperti saya memetikan firman Tuhan, Bapak Ibu, buang waktu yang lain, tapi pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Pikul salib, penyangkalan diri. Ya, harus ada pengorbanan ya saudara, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dana. Karena apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Kita bisa berpikir, bisa menyanyi, bisa bertenaga. Itu karena Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Dan Tuhan kalau memberikan berkat kehidupan buat kita, jangan pergunakan untuk daging, jangan pergunakan buat dunia. Dunia diciptakan Tuhan untuk kita menikmati, bukan menikmati untuk berbuat dosa, tapi menikmati itu sukacita dan menikmati memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah disebut anak-anak Allah. Amin. Saya menyanyikan sebuah pujian. Dia buka pintu surga karena kerinduan kita sebagai anak-anak Allah. Janji Allah Bapa Tuhan Yesus, nanti Dia akan tempatkan kita hidup di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cinta Allah yang heran. Amin. Haleluya. Sempurna dan sucilah, sempurna maha kudus Tuhan Yesus, datang dari hati Yesus, tetap kuat selamanya. Amin. Haleluya. Dia Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya, pintu surga yang kekal, sebab Dia sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Dia selalu mengampuni kita semua. Cinta Allah yang heran.
dosaku dihapusnya. Dosa kita semua dihapus, dilupakan oleh Tuhan. Puji Dia selamanya. Kuasa darah Yesus yang selamatkan saya. Amin, haleluya. Dia Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Kita mewarisi kerajaan halal surga, sebab Dia sudah tebus semua hutangku dan ampuni semua dosa dan salahku. Amin, haleluya. Pada malamnya kehidupan dalam dunia, ku mengetuk pintunya, ku mengetuk pintu hati surga Yesus. Oleh cinta Tuhan Yesus, ku yakin pasti masuk ke surga. Yakin ada janji Tuhan. Dia Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab Dia sudah tebus semua hutangku dan ampuni semua genap dosaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Dia sudah tebus dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, Engkau di atas segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama yang sempurna, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sudah tebus semua hutang salahku. Ampuni segenap dosaku, salahku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang amat besar. Sudah mengampuni
menghapus semua dosa-dosaku. Tuhan Yesus, dahsyat dan ajaib. Sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Pikiran dan hati kami, tubuh jiwa roh kami masuk dalam nama Yesus. Sebentar kami layakkan untuk baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mudah-mudahan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Bukti nyata saudara bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi, sudah beraktivitas tadi pagi, dan ada harinya waktu malam kembali kita mencari Tuhan. Pagi hari tadi kita bersekutu dengan Tuhan, malam hari ini kita bersekutu lagi kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara kita. Hari berganti hari, Tuhan izinkan pergantian hari, pergantian waktu supaya kehidupan kita menjadi baru. Dan supaya melatih iman kita, kualitas hidup kita, supaya menjadi anak Tuhan yang setia. Karena kita sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 17 tadi dikatakan, dan jika kita adalah anak, kalau kita mengakui anak Allah, kita mengakui anak Allah, maka janji Tuhan kita ada ahli waris. Haleluya. Mewarisi apa saudara? Janji Tuhan, kerajaan surga nanti. Janji Tuhan yaitu apa? Menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Tapi jangan lupa harus bayar harga saudara ya. Bukan bayar dengan duit, tapi ada hati kita yang cinta Tuhan. Berikan waktu buat Tuhan, karena waktu, tenaga, pikiran semua yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Tidak pantas kita mau pakai untuk diri kita sendiri. Tidak benar kalau kita egois. Tidak benar saudara. Makanya manusia itu kalau tidak mengenal Tuhan, tidak mencintai Tuhan, itu betul-betul itu nggak tahu diri saudara ya. Kita diberi nafas gratis. Seperti kita kalau dikasih gratis makan oleh seseorang, pasti kita mengucapkan terima kasih kepada anak Tuhan itu yang begitu baik, kepada seseorang. Demikian apalagi kepada Yesus yang punya segala kalanya, memberikan nafas kehidupan, yang memberikan kesehatan, bahkan janji Tuhan sudah menyediakan surga buat selama-lama. Oh haleluya. Itu luar biasa Tuhan Yesus, seperti pujian tadi. Dia Yesus sudah buka pintu surga. Jadi kita sekali menantikan apa? Surga Bapak Ibu. Bukan dunia. Di dunia ini kita beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Gitu aja. Kita ditempatkan di dunia ini supaya kita bisa menikmati di dunia ini. Menikmati dari aspek kacamata rohani. Memuliakan Tuhan, bersyukur sama Tuhan, pergunakan segala kali yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saling bantu orang ya, mengasihi orang, bukan membenci, mengkhianati atau punya hati jahat. Singkirkan dalam nama Yesus. Berhatilah baik saudara, secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal dengan sesama. Itulah disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah karena konsepnya ada Allah di dalam kita. Allah Maha Baik, Allah Maha Kudus, berarti kita hidup di dalam kekudusan. Allah Maha Kasih, berarti Allah mengajar kita supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang penting mari kita menggunakan konsep surga, SOP surga ada di dalam firman Tuhan. Itu menjadi landasan, the way of life kita. Arah tujuan kita jelas, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur rutin. Kita kalau malam hari baca Alkitab Perjanjian Baru. Kalau bangun tidur besok pagi kita baca Perjanjian Lama rutin Bapak Ibu ya. Setia sama Tuhan supaya nanti ada cetak sejarah. Saya kirim YouTube kepada Bapak Ibu Saudara semua. Berarti berurutan. Berarti Bapak Ibu saya udah ngomong sama Tuhan Bapak Ibu yang melakukan setia supaya dapat sertifikat lulus dari surga. Sudah membaca Alkitab lulus. Kalau saya Bapak Ibu baca sendiri kan tidak ada bukti nih. Ya, tapi kalau saya kirim YouTube kan ada urut-urutannya saudara. Ada bukti urut-urutannya nih. Ya. Tapi di samping ini Bapak tetap harus baca ya. Ada bukti nanti Tuhan yang tahu. Tapi kalau ini Tuhan tahu dan manusia juga tahu. Vertikal, horizontal. Karena ada bukti. Saya kirim YouTube melalui HP saya. Dan Bapak Ibu menerima semuanya. Dan Bapak Ibu baca semuanya. Mendengarkan baik-baik. Termasuk mendengarkan firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan. Dalam rangka supaya hidup kita makin dibentuk sama Tuhan.
dalam rangka supaya kualitas iman kita, supaya kita menghadapi nanti masa-masa kesulitan, kita sudah siap seperti rumah sudah dibangun di atas dasar yang batu yang teguh. Sehingga nanti kalau ada banjir, ada kencang angin, ada mungkin angin puting beliung, gempa, ya tidak sampai roboh, saudara, karena rumahnya sudah kuat. Beda kalau dibangun dengan tes pasir, yaitu apa? Bapak Ibu tidak pernah dengar firman Tuhan, bukan menjadi pelaku firman, jauh dari Tuhan. Begitu ada goncangan iman, goncangan kehidupan, nanti mereka akan hanyut, saudara, hancur roboh rumahnya. Karena apa? Tidak punya dasar yang kokoh, landasan iman yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kita semua mari kita mau cinta Tuhan Yesus, hidup kita benar, layak kepada Tuhan, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Ini ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa kehendak, apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Disebut anak-anak Allah. Seperti saya sudah katakan tadi, mari kita menurut Bapa kita. Karena kita disebut anak. Bapa kita Tuhan Yesus hidup menurut firman Tuhan, yaitu, nah ini ya, saya mau baca sebagai ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 14, demikian firman Tuhan, karena berkatan anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin, puji Tuhan. Roh Kudus akan selalu menyertai kita, dan kita jangan tolak kalau kita dipimpin Roh Kudus. Karena kita disebut anak Allah, dia perintahkan Tuhan Yesus pasti kirim Roh Kudus menyertai kita. Kan itu janji Tuhan. Yesus ini kan sudah berjanji dalam Yohanes 14. Pada waktu Yesus sudah bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji akan minta kepada Bapa mencurahkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ini Bapak Ibu kan baca firman Tuhan, saya juga baca firman Allah, kita resapi, kita renungkan, dan Roh Kudus, Roh Tuhan yang kudus itu selalu mengajar kita. Kalau kita mau jatuh dalam dosa, kalau kita mau marah, ya, Roh Kudus akan ajar kita jangan marah. Oh, seringkali saudara, itu bicara dalam kehidupan saya. Kalau saya jengkel sama seorang, Roh Kudus ingatkan saya, tidak boleh jongkel, karena kamu adalah hamba Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Selalu bicara sama saya. Kamu kan anak-anak Tuhan. Kan katanya mau jadi serupa dengan Kristus. Katanya mau rapture. Nah, oleh karena itu selalu Roh Kudus bicara sama kehidupan saya. Sehingga perbuatan daging tidak terwujud. Kehendak daging, pikiran daging, benci, dendam, dengki, buang dalam nama Yesus. Yang ada di dalam hati kita. Kasih Tuhan. Sehingga kita damai. Itu disebut anak-anak Allah. Maka dipimpin Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi SOP surga. Itu firman Allah kita pakai untuk kita jalanin selama kita hidup di dunia ini. Sampai suatu hari kelak. Kalau kita tinggalkan dunia ini. Kita terbang ke surga. Sesuai dengan pujian ini, dia buka pintu surga dan kita akan masuk di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Kita masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Yesus sudah tembus seluruh hutang dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu kerajaan surga. Kita imani dan ku masuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua hutang-hutangku dan ampuni dan pulihkan semua hidupku. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus.
Surga sudah dibuka buat kita, dan kita akan memasuki kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosa kita, diampuni segala dosa kita, asal kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan datang kepada dunia. Kata firman Tuhan tadi, orang dunia tidak mengenal Dia, sebab Dia adalah kudus. Orang dunia hidup di dalam kegelapan, namanya dunia, pikiran dunia terus. Tapi bagi kita sebagai anak Allah, memikirkan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia buka pintu kerajaan surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin. Hidup di surga bersama Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua hutang dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kita disebut anak-anak Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin Roh Kudus dan punya sifat taat. Kalau Roh Kudus akan tegur kita, mari kita berubah dari perbuatan yang salah, dari perbuatan dunia menjadi perbuatan anak-anak Allah, supaya nanti kelak kita layak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.